Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita lanjutkan lagi pembelajaran kita ya. Sekarang kita masuk ke rangkaian paralel ya. Kita akan menguraikan sifat sebuah hambatan ketika terhubung dengan melalui rangkaian paralel. Seperti biasa kita lakukan analisa dulu, yaitu dengan menggunakan hukum KCL, Kirchhoff Current Law, di mana pada rangkaian paralel kita dapati bahwa rangkaian yang keluar dari sumber tegangan, saya gunakan warna oranye ya, saya zooming sedikit. Jadi ini kita tepat keluarnya arus listrik dari sini. Nah, ini adalah saya sebutnya sebagai arus total ya, tuh kayak gitu. Kemudian arus total ini akan bergerak mengalir dari kutub positif ya, dan kemudian pada sebuah titik di sini dia akan mulai sebuah percabangan ya, ke atas, ke tengah, dan ke bawah. Nah, untuk itu saya akan gambarkan sebuah gambar aliran arus listrik. Ini ada ke atas, ke tengah, dan ini ke bawah. Nah, makanya kan saya kasih nama aja sudah dengan rangkaiannya ya. Ini ke sini saya sebut saja ini sebagai I1. Ini adalah I2, ke sini ini adalah I3. Oke, kemudian dia akan mengalir ya, ketiga rangkaian ini tiba di suatu titik ini akan bertemu. Ya, makanya I total lagi ya, sampai dia masuk lagi ke kutub negatif. Nah, maka sesuai dengan hukum Kirchhoff Current Law tentang arus, bahwa arus yang masuk sama dengan arus yang keluar. Nah, kan masuknya ini kita ketik ke sini ya. Kegedean nih, saya ketik malah nih. Ini titiknya ya. Berarti arus yang masuk adalah ini gitu. Saya gedein itu arus yang masuk. Oke. Kemudian yang ini adalah arus yang keluar. Gitu ya. Maka kita akan dapatkan adalah arus total sama dengan I1 saya geser ditambah I2 ditambah I3. Oke, itu dari hukum Kirchhoff Current Law. Kemudian yang kedua adalah kita menggunakan hukum KVL, Kirchhoff Voltage Law. Kirchhoff Voltage Law. Oke. Dari hukum Kirchhoff Voltage Law kita bicara tentang bahwa dikatakan bahwa sumber tegangan selama dalam satu rangkaian tertutup ya, sigma I dikurangi dengan jumlah dari tegangan jatuh, ini harus hasilnya sama dengan 0. Itu kata hukum Kirchhoff. Syaratnya apa? Syaratnya dia terdapat dalam satu lingkaran atau satu loop. Maka kalau kita lihat, artinya ini ada tegangan nih. Nah, di sini ada R1, ada R2, ada R3. Nah, ini ada tegangan jatuh ya. Tegangan yang terdapat pada hambatan. Nah, saya kasih nama dulu deh biar nanti nggak ribet. Saya kasih nama pakai yang merah. Misalnya ini ada R1, saya sebut aja ini adalah V1, tegangan pada R1. Ini ada V2 dan ini ada V3. V1, V2 dan V3. Ya. Nah, sekarang dari situ kita buat sebuah rangkaian hubungan ya. Pokoknya intinya kalau tegangan ini dengan tegangan jatuh bertemu dalam satu rangkaian itu, maka jumlah antara tegangan sumber dengan tegangan jatuh ini sama dengan 0. Kalau kita telusuri perlahan, kita akan dapati seperti ini. Ini tegangan. Nah, kita lihat nih. Nah, satu loop ya. Belum terputus. Nah, ya. Ini satu loop. Nah, kalau di satu loop kita lihat, oh ini satu lingkaran nih. Berarti kalau itu kita dapat melihat bahwa di satu lingkaran ini ada tegangan sumber nggak? Ada. Ada tegangan jatuh nggak? Ada. Cuma 2. Oh, berarti cuma 2. Berarti satu loop. Artinya kalau begini bagaimana, Pak? Artinya jumlah nilai tegangan sumber itu sama dengan tegangan jatuh. Ya. Gitu ya. Oke. Dari itu berarti kita dapatkan pada loop yang pertama jumlah nilai tegangan sumber sama dengan tegangan jatuh, di mana E sama dengan V1. Oke, berarti E sama dengan V1. Nah, ini saya geser dikit sebentar. Ini kita dapati berarti yang pertama tegangan sumber sama dengan V1. Ya, oke, berarti sama nilainya ya, Pak? Iya, sama. Kita lihat lagi, telusuri. Bisa nggak yang V2? Bisa nggak kita buat sebuah rangkaian tertutup ya? Oke, coba tarik keluar, kita kasih garis begini. Nah, kita dapatin. Wah, ternyata di satu loop. Wah, ada sumber tegangan dan ada tegangan jatuhnya dalam satu loop. Oh, berarti tambah tegangan sumber sama dengan tegangan jatuh. Berarti E2 sama dengan V2. Gitu ya. Oke. Lanjut lagi. Gimana kalau yang V3, Pak? V3 bisa nggak kita bikin loop lagi? Coba aja. Kita bikin tegangan sumber, kita buat seperti ini. Belum saya ganti. Saya tuker sini. Bukan begitu ya. Ini ke bawah ya. Oke, ini ke sini.
satu loop ya. Nah, masih untuk sebuah satu loop. Tegangan sumber sama dengan tegangan jatuh. Oke, berarti sama aja. Tegangan sumber sama dengan tegangan berarti sama dong ya. Berarti tegangan sumber sama dengan V3. Ya, dari situ kita dapatkan bahwa berarti nilai tegangan sumber ini sama dengan tegangan jatuh. Nilainya sama dong, sama. Lalu bagaimana Pak, ini belum menemukan persamaan dari hukum tegangan paralel? Oke, ini saya buat garis kuning dulu ya. Oh sorry, kegedean, saya buat kuning dulu biar ini fokus. Nah, berarti kita punya dua buah persamaan nih dari sini. Berarti kita punya dua persamaan. Saya geser ya. Persamaan yang pertama adalah KCL sama 2 KVL. Kita akan menemukan hubungan hambatannya. Nah, untuk menemukan hambatannya kita menggunakan dua persamaan. Berarti kita persamaan yang ini dulu, KCL. Nah, ya, saya akan buatkan. Oke, anaknya gimana ya? Kalau di sini kayaknya cukup nggak ya? Kalau di sebelah cukup kayaknya ya. Kelihatan juga kan? Saya jangan di samping aja ya. Oke, berarti ini harus saya kasih garis dong, biar nggak ke distract. Oke, ini biar nggak ke distract. Oke, berarti saya udah buat sininya, biar kamu nggak terdistract. Udah dapat persamaannya ya. Oke, berarti total sama dengan I1 tambah I2 tambah I3. Nah, berarti kalau kita lihat dari persamaan hukum Kirchhoff, I sama dengan V per R, maka kita dapatkan I total sama dengan tegangan total dibagi dengan hambatan total ya, hambatan total. Berarti kalau kita lihat IT ini adalah dimana tegangannya adalah ini total ya, E, dan ini adalah RT ya, R total ya. Total kita belum tahu nih bagaimana cara mencarinya. Kemudian sama kita tentukan rumus yang lain. Nah, berarti I1 itu sama dengan rumusnya apa? V1 dibagi R1 ditambah V2 dibagi R2 ditambah V3 dibagi R3. Oke ya. Oke, nah sekarang kita lihat di sini. Kita dapati bahwa dari persamaan ini ya, kita dapatkan bahwa sesungguhnya nilai E ini sama nilainya. Ya, nih persamaan yang KVL. Oh, berarti sama ya, Pak ya? Iya, kalau sama. Berarti kita anggap aja V1, V2, V3 itu adalah E. Maka kalau kita manipulasi persamaan jadi kayak gini kan, E per R total sama dengan E per R1 ditambah E per R2 ditambah E per R3. Lalu kita dapatkan persamaan jadi apa? Kita keluarin karena dia sama-sama. Oke, itu sampai mepet saya, sorry banget nih. Oke. Nah, ada yang sama nggak di sini nih? Ada ya, sama apa nilainya? Ya, yang sama adalah nilai E-nya, berarti habis bagi 1. Oh, jadi begitu Pak ya. Jadi kalau dari rumus ini kita bisa dapatin bahwa sesungguhnya 1 per RT ini sama dengan 1 per R1 ditambah 1 per R2 tambah 1 per R3. Ternyata kalau hambatannya kemudian berupa tegangan yang paralel, maka cara mendapatnya dengan cara menseperkan, atau RT ini kita ganti biar lebih khas, karena kita paralel kita ganti namanya RP, itu adalah R paralel. Maka dari situ kita dapati bahwa untuk mencari sebuah tegangan dengan model paralel, caranya adalah dengan menggunakan seperti ya. Oke, jadi gitu ya. Jadi kalau paralel kita langsung dapat cari RT. Oke, sampai di situ dulu. Kalau ada pertanyaan dipersilahkan.